Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abtaruna Sarsaputro. Di video kali ini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi sebuah jaringan lokal melalui mikrotik. Di dalam jaringan lokal ini saya akan mencoba menyeting atau membuat load balance metode NTH, lalu membuat VLAN 1020. Kemudian saya akan mencoba membuat proxy dan firewall, kemudian mengkonfig VPN metode SSTP. Nah, ketika nanti sudah masuk ke langkah-langkah untuk mengerjakan konfigurasi yang saya sebutkan tadi, dimohon untuk tidak menyetip atau mempercepat videonya, karena di konfigurasi ini kita harus betul-betul memahami dan teliti ya. Dan mari kita mulai konfigurasinya. Konfigurasi yang akan saya lakukan pertama kali adalah mengkonfigurasi load balance. Load balance sendiri mempunyai arti yaitu penyimbangan beban mengacu pada proses pendistribusian sekumpulan tugas ke sekumpulan sumber daya, dengan tujuan membuat keseluruhan pemrosesnya lebih efisien. Langkah pertama yang harus dikerjakan di konfigurasi load balance ini adalah konekkan mikrotik ke dua ISP berbeda. ISP1 konekkan ke ICT dan ISP yang 2 konekkan ke hotspot HP. Dan inilah cara mengonekkan mikrotik ke dua ISP berbeda. Hidupkan WLAN di interface, lalu masuk ke WLAN yang sudah dihidupkan tadi. Setelah itu pilih tab scan, lalu start. Pilih jaringan yang akan dijangkau. Saya akan memilih AP2 di sini. Lalu start dan OK. Dengan tujuan untuk agar mikrotik bisa internetan dengan jaringan WLAN, yaitu AP2 tadi. Setelah itu OK. Ininya station bridge. Lalu OK. Setelah itu kita masuk ke tab IP DHCP client. Untuk membuat di DHCP client ini, untuk membuat interface WLAN 2 dengan maksud menerima apa yang sudah dikonfigurasikan di interface WLAN 2 tadi. Jika status bound, maka konfigurasi berhasil. Di sini sudah bound. Langkah selanjutnya adalah ke tab IP firewall. Masuk ke tab NAT, lalu tambahkan NAT baru. Dengan out interface-nya WLAN 2 dan actionnya mesh squared. Lalu apply OK. Tambah. Mesh squared actionnya. Lihat IP apakah sudah benar atau tidak. Lalu agar lebih mudah untuk dipahami, beri nama di Ether 1 dengan ISP1 dan WLAN 2 dengan nama ISP2. Di sini saya akan memberi nama Ether 1 yang dari ICT saya beri nama ISP1, dan WLAN 2 yang tadi sudah dikonfigurasi saya beri nama ISP2. ISP WLAN 2. Setelah memberi nama, kita masuk ke IP firewall dan pilih tab Mangle. Mangle adalah sebuah fitur mikrotik yang digunakan untuk menandai sebuah paket. sehingga paket tersebut memiliki sebuah identitas khusus di intruder.
Ibaratnya seseorang yang memiliki KTP atau identitas lainnya. Tambahkan mengel baru, C-nya kita pilih pre-routing, in interface-nya pilih Ether yang dari PC. Masuk ekstra, pilih metode NTH, Every-nya 2, paketnya 1. Lalu action-nya pilih mark connection. New koneksi mark-nya beri nama koneksi 1. Ini beri nama koneksi 1. Nah, karena kita mempunyai 2 ISP, di sini saya akan membuat 2 koneksi. Jadi, yang tadi sudah dikonfigurasi, kita langsung copy saja bisa. Jadi, tekan copy saja. Untuk mengcopy konfigurasinya. Di sini saya hanya akan mengubah paket menjadi 2, kemudian namanya juga diubah menjadi koneksi 2. Setelah membuat koneksi 1 dan 2, selanjutnya kita membuat jalurnya. Dengan cara mengcopy konfigurasi yang tadi, pada tab koneksi MAC, pilih koneksi 1. Kemudian actionnya diganti MAC routing. New routing MAC beri nama jalur 1. Disable passthrough. Lalu copy lagi untuk membuat jalur 2. Di sini kita hanya merubah nama dan koneksi MAC-nya pilih koneksi 2. Lalu oke. Setelah di oke, kita membuat routes. Langkah selanjutnya adalah membuat routes dengan cara masuk ke IP routes, lalu pilih tab plus untuk menambahkan routes. Setelah itu beri gateway dengan IP networknya Ether 1 dan pilih routing MAC-nya jalur 1. Lalu kita melakukan konfigurasi yang sama dengan WLAN 2 dan routing MAC-nya jalur 2. Nah, konfigurasi ini bertujuan untuk menggabungkan koneksi 1 dan koneksi 2. Ini 172.23.7.0 karena IP network dari Ether 1 adalah seperti itu. Dan routing MAC-nya pilih jalur 1. Copy saja. Sini IP networknya WLAN 2 yaitu 10.10.10.0. Saya akan menambahkan untuk Ether 1 juga ya. Ini routing MAC-nya jalur 2.
Langkah selanjutnya adalah melakukan tes pengecekan dengan cara mencoba untuk internetan dan lihat apakah koneksi 1 dan 2 berjalan dengan seimbang dan lancar. Saya akan mencoba untuk masuk ke speed test dan mencoba untuk mengecek kecepatan internet. Lalu saya masuk ke Winbox untuk mengecek apakah koneksi 1 dan 2 berjalan dengan seimbang. Masuk ke tab connection di firewall dan lihat koneksi 1 dan 2 berjalan dengan seimbang. Seperti itu konfigurasi untuk load balance. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi atau membuat jaringan lokal dan jaringan wireless, yaitu VLAN 10 dan 20. Setelah kita membuat load balance, konfigurasi selanjutnya saya akan membuat VLAN 10 dan 20. Definisi VLAN sendiri adalah jaringan yang memungkinkan komputer dan pengguna untuk berkomunikasi dalam satu lingkungan geografis, seolah-olah mereka ada dalam satu LAN dan berbagi domain broadcast, juga multicast tunggal. VLAN bertujuan untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa domain siaran, sehingga dapat meningkatkan kinerja jaringan, mengumpulkan beberapa jenis LAN, dan juga membuat keamanan jaringan. Langkah awal untuk membuat VLAN 10 dan 20 ini adalah koneksikan mikrotik ke NAT ke ICT. Jadi saya menggunakan konfigurasi NAT untuk mengkonekkan mikrotik ke internet, yaitu internetnya ICT. Membuat IP untuk Ether PC, yaitu Ether 4. Play OK. Setelah itu saya akan membuat DHCP setup untuk Ether 4, Ether PC. Kita next saja. Akan sukses. Lalu kita disable enable untuk Ethernetnya untuk merefresh lah ya. Dan ini sudah dapat .26. Tapi kalau sudah begitu, insya Allah sudah bisa ya internetnya dari. Nah, ini sudah bisa, hanya tinggal login saja. Setelah membuat konfigurasi NAT ini, langkah selanjutnya adalah membuat VLAN 10 dan 20 di tab interface. Nah, di sini saya akan membuat VLAN 10 dan 20 di Ether 2. Kenapa di Ether 2? Karena Ether 2 lah yang kabel yang di Ether 2 ini tersambung ke Ether satunya switch. Jadi Ether 2 dan 3 di switch itu dibuat Ether 10, dibuat VLAN 10 dan 20. Name-nya VLAN 20, tadi sudah dibuat 10, sekarang 20. Nah, di sini ya Ether 2. Kenapa? Karena kabel yang di Ether 2 router masuk ke Ether satunya di switch. Di sini saya akan membuat identitas dari VLAN 10 dan 20 atau IP dari 10 dan 20. Setelah membuat IP, kita akan men-DHCP setup VLAN 10 dan 20. Play OK. Lalu DHCP server, DHCP setup, pilih VLAN 10. Lalu next saja untuk DHCP setup VLAN 10 dan 20. Jadi nanti Ether 2 dan Ether 3 di switch itu dibuat untuk VLAN 10 dan 20. Ether 4 di switch itu hanya untuk dibuat config switch itu sendiri. Jadi nanti setelah men-DHCP setup ini, kita masuk ke mikrotik ya.
Jadi ether dari PC yang tadi di ether 4 router cabut dan masukkan ke ether 4-nya switch untuk mengkonfigurasi VLAN 10. Untuk mengkonfigurasi VLAN 10, caranya yaitu cabut dan masukkan ke ether 4, lalu ganti IP di Ethernet, IP-nya 192.168.88.2 dan networknya 88.1. Setelah itu masuk ke Chrome dan masuk ke URL 192.168.88.1. Setelah itu, nah ini sudah konfigurasinya sudah begini, tapi saya akan reset lagi agar fair ya. Jadi ini ethernya masuk ke ether 4 untuk mengkonfigurasi ether 2, mengkonfigurasi switch ya. Di sini saya VLAN receive-nya only text port 1, port 2 only ntext, port 3 only ntext. Enable maksud saya, enable. Port 2 untuk 10, port 3 untuk 20. Port 4 tidak usah diisi karena hanya untuk mengkonfigurasi saja. Di sini active missing, port 2 always strip, port 3 always strip karena yang dipakai hanya port 2 dan port 3. Di VLAN kita membuat VLAN ID 10 dan 20. Karena kita hanya membuat port 2 dan 3, di sini port satunya active missing, port 2 always strip, port 3 nya di VLAN 10 ini not a member karena nanti port 3 sudah dipakai untuk VLAN 20. Ini 20 active missing, di sini not port 2 nya not a member, baru port 3 nya always strip. Nah ini port 3 nya always strip. Lalu setelah itu apply all. Untuk melakukan pengecekan bahwa apakah konfigurasi ini berhasil atau tidak, ether kabel dari ether 4 switch itu dicabut dan dimasukkan ke ether 2 untuk jaringan lokal. Kita melakukan pengecekan ini dengan cara kabel dari ether 4 ether 4 switch ini ya dicabut dan dimasukkan ke ether 2 switch. Setelah itu kita hanya mencoba untuk internetan apakah bisa atau tidak. Ininya jangan lupa diganti IP-nya di Optane karena tadi sudah diganti dengan IP-nya Mikrotik yaitu 88.1. Nah, saya ini akan mencabut dari ether 4 ke ether 2 switch. Setelah itu saya akan mencoba masuk ke YouTube. Kalau berhasil, berarti konfigurasi yang tadi berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya YouTube. Masuk ke YouTube. Enable identifying. Nah, setelah VLAN 10 ini berhasil, kita lanjut ke VLAN 20 dengan cara ether 3 dari switch itu masukkan ke AP. Ether 3 dari switch. Setelah itu kita beri IP dari TP-Link yaitu 192.168.0.254.
IP address-nya beri satu segmen tetapi jangan IP server, berarti 0253 dan 0 networknya 254. Masuk ke 192.168.0.254. Sini hanya mudah sekali ya. Kita next, beri nama pada API-nya dan beri password juga. Setelah itu next saja, next lalu di reboot. Ini next saja langsung, dan setelah itu di reboot. Ini berarti kabel dari PC masuk ke HP, masuk ke access point untuk mengkonfigurasi access point ini. Setelah membuat ini, kita masuk ke konfigurasi hotspot untuk membuat hotspot di VLAN 20. Nanti kalau mau masuk ke konfigurasi hotspot, jangan lupa cabut kabel dari HP, masukin lagi ke Ether 4 nya router untuk mengkonfigurasi hotspot lagi. Nah, ini sudah berhasil, jadi biarin aja HP tidak usah ada kabelnya dimasukin ke Ether 4 router. Ini saya membuat VLAN 20 ya, VLAN 20 lalu dihilang agar tidak bertabrakan. Buat lagi. Setelah itu hotspot, proses up VLAN 20, next. Server profile, user juga saya buat. Ini sudah ya, sudah masuk. Nah, setelah itu kita melakukan tes pengecekan VLAN 20 dengan cara konekkan salah satu perangkat ya, terserah laptop atau HP, ke hamba Allah tadi yang sudah dibuat kita. Saya di sini akan mengkonekkan laptop ke jaringan hamba Allah tadi. Di sini saya masukkan passwordnya 198, lalu connect. Di sini saya tidak akan connect, tidak langsung connect. Jadi harus masuk ke IP yang sudah dibuat di VLAN 20. Kenapa? Karena saya sudah membuat konfigurasi hotspot tadi. Jadi harus masuk ke IP VLAN 20 tadi. Ini juga saya sudah buat tadi. Nah, di sini sudah berhasil. Saya cobakan internetan YouTube. Nah, sudah berhasil. Seperti itulah cara untuk mengkonfigurasi atau membuat VLAN 10 dan 20. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Langkah selanjutnya adalah saya akan mengkonfigurasi firewall. Firewall sendiri merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan komputer lain. Dengan adanya firewall, dapat dipastikan bahwa data pada komputer atau server web yang terhubung tidak akan bisa diakses oleh siapapun di internet. Nah, langkah pertama pada konfigurasi firewall ini adalah mengkonfigurasi NAT untuk mengkonekkan MikroTik ke jaringan internet. IP address untuk memberi IP pada Ether PC 192.168 1.1/24. Interface-nya adalah interface-nya Ether PC, yaitu Ether 3.
masuk ke tab firewall, lalu NAT seperti biasa. Konfigurasi NAT adalah konfigurasi basic pada MikroTik, jadi seharusnya paham jika Anda seorang TKJ. Actionnya masquerade, play OK. DNS kita tentang, ini juga dia setup, ethernya PC, ether 3, next saja. DNS kita tentang allow remote request, lalu play OK. Nah, selanjutnya adalah meng-refresh jaringannya atau networknya, di refresh agar network bisa mendapatkan IP-nya ICT. Nah, ini sudah bisa. Langkah selanjutnya pada konfigurasi ini adalah ping block ya. Saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi ping block. Masuk ke firewall, tambahkan di fiddle rules, T-nya input, protokolnya ICMP. Nah, ICMP sendiri adalah Internet Control Message Protocol atau ICMP, adalah salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet. ICMP digunakan oleh operasi sistem komputer jaringan untuk mengirim pesan atau ping ke komputer atau server. Tujuannya bahwa aksesnya bisa dapat dijangkau. Lalu ini saya akan login dulu ke Sysfo. Sini saya hanya akan melihat kode dari destination portnya Mobile Legends. Jadi nanti pada tab firewalls, tab filter rules, nanti kita masukkan destination portnya Mobile Legends. Nah, di sini tambah lagi untuk membuat firewallnya lagi, C-nya input, protokolnya ICMP, in interface-nya ether 3, lalu koneksi state-nya established. Lalu kita buat lagi sama seperti yang tadi, tetapi action-nya diganti drop. Nah, ini sudah drop, protokolnya ICMP, in interface-nya ether 3. Nantinya router ini akan memancarkan sebuah jaringan, jaringan yang bisa untuk internetan. Nanti tes pengecekannya lewat HP-nya dikonekkan ke router dan HP-nya dibuat bermain game Mobile Legends. Nah, ini saya akan ping block. Tes pengecekannya ini masukkan IP PC yaitu 1.1.254 IP PC-nya. Ini seharusnya bisa dan ini bisa. Lalu juga masuk ke CMD untuk mengeping IP dari ether 3 yang sudah ether 1, ethernya internet. Ini seharusnya tidak bisa karena sudah di konfigurasi ping block ping.
RTO. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi blok game. Dengan konfigurasi ini kita masuk ke menu IP Tools. Fungsi Tools sendiri adalah tool yang digunakan untuk melihat bandwidth secara real time. Berapa pemakaian bandwidth pada setiap komputer. Dengan begitu, kita dapat mengawasi penggunaan bandwidth pada setiap komputer. Langkah-langkah untuk mengkonfigurasi IP Tools ini, protokol dan portnya dicentang, interface-nya WLAN 1. Lalu apply OK. Nah, setelah itu kita masuk ke menu firewall filter rules lagi untuk menambahkan konfigurasi blok game. C-nya forward protokol. Forward protokolnya TCP. Destination portnya pilih game yang akan kalian pilih. Di sini saya akan memilih game Mobile Legends. Jadi destination portnya adalah seperti ini. Kita bisa melihat dari sumber dari Google banyak destination portnya game-game lainnya. Dan ini interface-nya WLAN 1. Masuk action, pilih add destination to address list, dan address listnya beri nama game yang akan diblok, yaitu ML atau Mobile Legends. Apply OK. Di sini saya sudah mencoba untuk masuk ke Mobile Legends dan ternyata memang tidak bisa. Lalu langkah selanjutnya adalah MKV. Buat lagi firewall di filter rules, chain forwardnya protokol, chainnya forward, protokolnya TCP. Lalu masuk ke tab advance, kontennya beri .mkv. Lalu actionnya pilih drop. Agar index.mkv-nya tidak bisa diakses, saya pada nanti tes pengecekannya masuk ke index.mkv. Nantinya index.mkv tidak akan bisa diakses. Ini beri waktunya saja, tidak terlalu penting ya. Ini drop. Ini salah waktunya, kita hapus aja. Kita beri 8. Nya 17. Lalu kita masuk ke tes pengecekannya. Nah, ini WLAN satunya dibuat lagi, IP-nya dihidupkan lagi dan di setup lagi juga TCP server. DNS server, DNS name. Nah, ini hotspot ini gunanya untuk memantarkan jaringan internet pada router. Nanti router ini bisa dijangkau oleh
perangkat dan masukkan perangkatnya ke dalam jaringan yang sudah dibuat pada router. Nah, setelah ini kita akan mengecek MKV dan juga blok gamenya tadi. Saya akan coba untuk masuk ke game ML-nya, dan maaf saya tidak bisa menampilkan game ML-nya karena saya menyeting ini di sekolah dan saya juga dubbing ini di rumah, jadi saya lupa untuk merecord game yang sudah diblok tadi. Ini saya hanya akan melakukan pengecekan pada index.mkv. Index.mkv akan muncul error forbidden. Di sini di index.mkv ini kita harus membuat dua filter rules karena satunya untuk jalurnya, satunya untuk di dropnya ya. Jadi makanya pada tes pengecekannya gagal karena saya hanya membuat satu filter rules di konfigurasi MKV ini. Pada general, C-nya pilih input dan protokolnya pilih CMP. Action pilih log, lalu tentang log, beri nama pada log prefix. Saya sudah buat konfigurasi index.mkv, masuk logging, tambahkan topiknya DCP, prefixnya 80, prefixnya DCP, lalu play OK. Pada tab action kita beri nama action 1 ya, langsung ke play OK aja. Dan seperti itulah konfigurasi firewall, yaitu mengkonfigurasi block ping, MKV, dan block game. Terima kasih. Langkah selanjutnya adalah saya akan membuat atau menyeting proxy. Proxy sendiri adalah suatu sistem yang memungkinkan kita untuk bisa mengakses jaringan internet menggunakan IP yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat. Sedangkan untuk proxy, server memiliki peran sebagai gateway atau jembatan dari setiap komputer klien yang nantinya membutuhkan respon dari server. Pada konfigurasi proxy ini, konfigurasi awalnya yaitu mengkoneksikan mikrotik ke internet dengan cara konfigurasi NAT. Seperti inilah konfigurasi NAT. Firewall membuat NAT, T-nya source NAT, out interface-nya Ether 1. Action maksud play OK. Setelah itu refresh atau disable enablekan Ethernetnya agar dapat atau bisa
mendapatkan IP dari ICT. Setelah itu login melalui Sysfo. Nah, ini sudah bisa. Nah, ini sudah bisa ya. Langkah setelah membuat konfigurasi NAT adalah tambahkan NAT. Langkah selanjutnya ini ya, tambahkan NAT, T-nya DST-NAT, protokolnya TCP, DST-nya port 80. Lalu in interface-nya EtherPC. DST-NAT. Saya akan menjelaskan apa itu DST-NAT atau Destination NAT. Destination NAT adalah pengalihan dikerjakan untuk paket data yang menuju jaringan lokal. Ini umum difungsikan untuk membuat host dalam jaringan lokal dapat diakses dari luar jaringan atau internet. NAT dapat merubah alamat IP arah paket dengan alamat IP lokal. Lalu ada juga protokol TCP tadi yang sudah saya pilih. TCP IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Ini saya sudah masuk ke web proxy rule-nya. Destination host-nya beri apa yang akan di blok situsnya ya. Dan juga action-nya deny. Setelah itu masuk ke www.playboy.com. Jika tidak bisa, maka konfigurasi berhasil. Proxy ini adalah kata kasarnya ini memblok situs lah ya, memblok situs, lalu mengalihkan situs, dan juga memblok MP3 atau tidak bisa mendengarkan lagu dari MP3 index.mp3. Saya akan melakukan tes pengecekan. Nah, ini sudah berhasil. Error forbidden. Setelah itu saya akan mencoba untuk membuat pengalihan ya. Jadi ketika saya masuk ke, misal saya akan memblok citra web, dan ketika saya akan mengetikkan citra web, kita masuk ke situs lainnya. Nah, di sini saya akan mengalihkan ke situs YouTube. Jadi nanti di tes pengecekan masuk ke www.citraweb.com, nanti masuknya bukan di cerita webnya, melainkan di youtube.com. Di sini saya akan mencoba untuk masuk ke citraweb.com. Nah, langsung masuk ke youtube.com karena sudah dikonfigurasi tadi. Setelah itu saya akan membuat blok pada MP3. Caranya sama, tambahkan path-nya beri bintang.mp3 bintang, action-nya deny. Lalu apply OK. Setelah itu masuk ke index.mp3 pada Chrome. Index.mp3, lalu masuk. Saya akan menerkan lagu Handclap, tetapi tidak bisa karena sudah dikonfigurasi. Setelah itu tanpa transparan. Artinya meskipun kita sudah mematikan jalur yang ada pada firewall NAT, konfigurasi akan tetap berjalan. Di sini caranya, masukkan IP address-nya, enter, lalu portnya beri 8080 pada settingan proxy di komputernya atau di PC-nya. Nah, ini proxy on, ininya beri IP ether, portnya 8080. Setelah itu tadi saya sudah mematikan atau mendisablekan konfigurasi yang pada firewall NAT, tetapi memang sudah tidak bisa karena sudah saya konfigurasi tanpa transparan.
Saya citraweb.com seharusnya masuk ke Citraweb, tetapi masuknya malah ke YouTube karena sudah dikonfigurasi tanpa transparan. Nah, sudah masuk ya. Nah, seperti itulah konfigurasi proxy. Langkah selanjutnya, saya akan membuat atau menyeting VPN. Definisi VPN sendiri adalah salah satu jaringan yang menyediakan koneksi internet paling aman. Beberapa perusahaan menggunakan jenis jaringan ini untuk menghubungkan kedua kantor yang berbeda. VPN menjadi jalur paling aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Untuk membangun VPN dengan metode SSTP, diperlukan sertifikat SSL di masing-masing perangkat. Komunikasi SSTP menggunakan TCP port 443 atau portnya SSL. Sama halnya seperti website yang secure-nya HTTPS. Anda harus memastikan waktu atau clock-nya sesuai dengan waktu real jika menggunakan sertifikat. Sayangnya, belum semua OS support VPN dengan metode SSTP ini. Langkah pertama yang harus dilakukan pada konfigurasi ini adalah mengkoneksikan mikrotik pada internet melalui WLAN dan menyambungkan WLAN pada jaringan yang sudah tersedia. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Ini saya membuat NAT-nya pada WLAN 1, out interface-nya, C-nya storage NAT. Lalu langkah selanjutnya adalah menghidupkan SSTP pada menu PPP. Caranya adalah mengenablekan dan default profilnya default encryption. Tadi pada menu PPP ya. PPP sendiri adalah sebuah paket yang memuat protokol PPP. Paket ini diperlukan untuk fitur komunikasi serial dengan menggunakan PPP, ISDN PPP, L2TP, dan PPTP, serta komunikasi PPP on Ethernet. Paket PPP digunakan untuk komunikasi dalam lingkup Wide Area Network dengan menggunakan komunikasi serial mode asynchronous maupun synchronous. Pada menu ini, kita hidupkan SSTP server dengan cara centang enable pada tab SSTP tadi. Lalu setelah itu tambahkan jaringan VPN-nya pada menu secrets, beri nama password, service-nya kita beri SSTP, profilnya default encryption. Nah, setelah sudah tadi menyeting, setelah itu masuk ke PC yang lain yang akan menjadi PC B-nya. Di sini kita melakukan pengecekan dengan cara menggunakan layanan OpenVPN, dan caranya seperti di video ini. Jadi simpelnya VPN ini biasanya digunakan untuk kantor yang berbeda atau kantor yang berjauhan. Jadi kita masih bisa menghandle server dari wilayah yang berbeda atau dari tempat yang berbeda. Dengan adanya VPN ini, para perusahaan-perusahaan lebih mudah untuk menghandle atau untuk menghandle sebuah perusahaannya. Kita tidak perlu harus ke tempat adminnya, kita hanya masuk ke jaringan VPN, lalu kita bisa satu jaringan yang sama dengan kantor yang A.
Ini adalah cara pengecekannya. Masukkan IP pada tab URL di Chrome. Jika konfigurasi berhasil, maka akan muncul tampilan MikroTik. Saya akan mereconnect OpenVPN connection-nya pada klien. Nah, ini sudah masuk, berarti sudah berhasil konfigurasi VPN-nya. Masuk ke tampilan router ya. Dan seperti inilah konfigurasi VPN metode SSTP.